Creating function, praktikum 9. Nama Sabta Bagus Santoso, NRP 74 110 346. Tujuan pembelajaran: mendeskripsikan kegunaan function, membuat stored function, memanggil function, menghapus sebuah function, membedakan antara prosedur dan function. Sekilas tentang fungsi. Fungsi adalah nama PL/SQL block yang mengembalikan sebuah nilai. Function dapat disimpan di dalam database seperti objek skema untuk mengulangi eksekusi. Function dipanggil seperti bagian dari sebuah ekspresi. Sintak membuat fungsi adalah seperti pada gambar berikut. PL/SQL block harus mempunyai paling sedikit satu perintah return. Membuat fungsi. Yang pertama seperti pada gambar, pada editor. Kemudian yang kedua mengeload dan mengeksekusi file SQL-nya. Kemudian source code dikompil dan kemudian fungsi telah dibuat. Membuat fungsi dengan menggunakan ISQL+. Masukkan perintah create function pada editor dan simpan sebagai file SQL. Jalankan file script dari source code dan compile fungsinya. Gunakan use error untuk melihat kumpulan error. Ketika berhasil dikompil, panggil fungsinya. Berikut adalah gambar sintaks membuat fungsi dengan menggunakan ISQL+. Nama SQL-nya adalah getSalary. Mengeksekusi fungsi. Panggil fungsi sebagai bagian dari ekspresi PL/SQL. Buat variabel untuk menyimpan nilai kembali. Eksekusi fungsi tersebut, variabel akan dikumpulkan oleh nilai kembali melalui perintah return. Contoh mengeksekusi fungsi. 1. Load dan jalankan file getSalary SQL untuk membuat fungsi. Manfaat dari user-defined function dalam ekspresi SQL. Memperpanjang SQL di mana aktivitas terlalu kompleks, terlalu aneh, atau tidak tersedia dengan SQL. Dapat menambah efisiensi ketika digunakan dalam klausa where untuk menfilter data seperti menentang untuk menfilter data di dalam aplikasi. Dapat memanipulasi karakter string. Contoh membuat fungsi pada ekspresi SQL, sintaksnya adalah seperti berikut. Setelah fungsi dibuat, kemudian membuat query. Dan selanjutnya outputnya seperti pada gambar yang di bawah. Batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Untuk bisa memanggil fungsi dari ekspresi SQL, user harus membuat sebuah fungsi untuk penyimpanan. Hanya menerima in parameter, menerima semua tipe data SQL yang valid, bukan tipe data PL/SQL yang spesifik sebagai parameter. Tipe data yang di-return merupakan sintak dari SQL yang valid, bukan merupakan tipe data PL/SQL yang spesifik. Fungsi dipanggil dari ekspresi SQL yang tidak mengandung DML statement. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung statement DML pada tabel yang sama. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung query pada tabel yang sama. Pemanggilan subprogram yang sebelumnya sudah dibatasi tidak diizinkan dalam sebuah fungsi. Contoh, batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Menghapus fungsi. Menghapus fungsi penyimpanan sintaksnya drop function name. Contohnya adalah seperti pada gambar. Semua pemberian hak pada fungsi dicabut kembali ketika fungsi dihapus.
Sintak create or replace sama dengan menghapus atau membuat kembali fungsi. Pemberian hak pada fungsi ini sama dengan ketika sintak ini digunakan. Prosedur atau fungsi. Untuk membedakan prosedur atau fungsi, gambarnya adalah seperti berikut. Perbandingan prosedur dan fungsi. Prosedur mengeksekusi statement dari PL/SQL, sedangkan fungsi meminta agar menjadi bagian dari sebuah ekspresi. Prosedur tidak boleh ada return, fungsi harus ada return cost di bagian header. Prosedur boleh tidak ada satu atau banyak value, fungsi harus mengembalikan satu value. Dan prosedur boleh deklarasi return statement, sedangkan fungsi harus terdiri paling tidak satu return statement. Keuntungan membuat penyimpanan prosedur dan fungsi: meningkatkan kinerja, mudah dalam maintenance atau perbaikan, meningkatkan keamanan dan integritas data, meningkatkan kejelasan kode. Kesimpulannya, pada pertemuan ini Anda diharuskan sudah belajar tentang fungsi dari PL/SQL block yang mempunyai return value. Fungsi dibuat dengan menggunakan create syntax. Fungsi seharusnya merupakan bagian dari sebuah ekspresi. Fungsi disimpan di database yang bisa dipanggil dengan menggunakan perintah SQL statement. Fungsi bisa dihapus dari database dengan menggunakan perintah drop syntax. Pada umumnya, Anda menggunakan prosedur untuk menampilkan sebuah aksi dan menggunakan fungsi untuk menghitung sebuah value. Gambaran praktikum pada materi ini. Pada praktikum materi ini terdiri dari beberapa topik. Di bawah ini, membuat lokasi penyimpanan fungsi untuk mengquery tabel di database dan mengquery return value yang lebih spesifik agar bisa digunakan pada SQL statement untuk memasukkan baris baru dengan parameter tertentu ke dalam tabel di database. Digunakan sebagai default dari value sebuah parameter. Membuat fungsi penyimpanan dari SQL statement. Membuat fungsi penyimpanan dari penyimpanan yang ada pada prosedur. Latihan soal. Soal nomor 1, buat fungsi fn menhire untuk mendapatkan informasi mengenai bulan mulai bekerja karyawan, dengan catatan bahwa hanya Januari saja yang ditampilkan, selain itu beri informasi bukan Januari. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, hire date, dan menhire dari tabel employees. Contoh tabel outputnya adalah seperti pada gambar, dan jawabannya adalah seperti gambar berikut. Soal nomor 2, buat fungsi fn info yang akan menampilkan informasi persentase kenaikan gaji lama dan gaji baru. Fungsi memiliki satu parameter untuk menampung kode karyawan. Syarat kenaikan: untuk kode departemen 10, 50, 110 diberikan kenaikan 5%. Untuk kode departemen 60 diberikan kenaikan 10%. Untuk kode departemen 20 dan 60 diberikan kenaikan 15%. Untuk kode departemen lainnya tidak diberikan kenaikan. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, dan info dari tabel employees. Contoh output tabelnya adalah seperti pada gambar di bawah. Dan berikut ini adalah jawabannya. Gambar sebelah kiri merupakan fungsi, dan gambar sampingnya dan gambar di bawah merupakan query dan hasil outputnya. Terima kasih.